Kalau di kulit itu ada topical steroid. Benarkah jatuh dengan posisi terduduk dapat berpengaruh pada kepala? Semua sistem saraf itu kan adanya di tulang ekor. Nah, itu mulai dari semua itu dari bagian kaki sampai ke perut, sampai ke atas, sampai ke kepala, semua itu melalui tulang belakang itu. Jagung memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan bagi kesehatan tubuh manusia. Apa sajakah itu? Dia baik sekali untuk pencernaan karena ternyata jagung itu kaya akan serat. Semua akan dikupas tuntas hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Halo, apa kabar pemirsa yang di rumah? Apakah semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja? Semoga semuanya dalam keadaan yang semangat dan juga tentu tetap sehat. Dan ketemu lagi hari ini dengan saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wirahadi Kusuma. Dan bintang tamu spesial kita hari ini, Sonya Fatmala. Apa kabar, Sonya? Alhamdulillah baik, cuma lagi ada sedikit keluhan. Dari Kenapa? tadi aku garuk-garuk ya kan, kayak belum mandi. Tapi ternyata aku tuh semalam ceritanya habis makan sama suamiku, makan kepiting. Dan ternyata kayaknya aku ada alergi. Dan kamu Jadi baru rasanya tahu. gatel-gatel sekarang. Oh, Iya. Jadi kamu dari tadi tuh garuk-garuk ternyata karena alergi. Iya makanya. Nah, ini pas banget nih Sonia sama tema kita hari ini, yaitu kita akan bahas tentang alergi. Betul. Kalau gitu pas kita banget. langsung panggil aja yuk. Ya, Dia jadi seorang kita punya narasumber, nih. seorang dokter ahli alergi, yaitu Dr. Kevin. Halo Dr. Kevin, apa kabar? Kabar baik nih kalau Halo Dr. Kevin. Dr. Kevin, ceritanya soalnya dari tadi tuh garuk-garuk. Ya. Makanya saya bingung. Sambil nunggu tadi sebelum syuting tahu-tahu kenapa sih? Ternyata dia alergi. Iya, Wow. gatal-gatal. Jadi semalam habis makan kepiting yang bertelur itu. Iya. Dan ternyata sekarang terus kayak awalnya gatal sedikit-sedikit, lama-lama kayaknya menyebar Iya. gitu. Jadi kayak aduh gitu. Iya, Dan itu mengganggu sangat ya. mengganggu ya. Iya, betul. Gitu. Iya, memang alergi itu selain mengganggu penampilan, juga memang kadang-kadang bisa mengganggu selain di kulit itu bisa di tempat lain. Untung nih, soalnya hanya di kulit ya, di tempat lain nggak ada ya. Iya. Tempat Ya. lain tuh contohnya? Contohnya, jadi alergi itu selain di kulit bisa terjadi di hidung contohnya, jadi rinitis, jadi pilek-pilek, pilek-pilek tapi bersin-bersin bersin-bersin, jadinya. tapi bukannya flu. Bukan Nggak yang tahu. sakit, Ya, ya? bukan yang sakit. Alergi dingin ya, Dok? Betul, Ya, salah satunya. Atau debu juga bisa. Ya, di saluran pernapasan lain contohnya di paru. Di paru tuh kalau udah parah jadinya asma. Oh, oke. Ya kan, jadi nafasnya sulit dan sebagainya, itu manifestasi dari alergi. Cuman memang yang umumnya yang banyak kita lihat Jadi kulit. di kulit dan itu sangat mengganggu penampilan ya. Iya, biasanya tuh warnanya merah-merah ya, Ya. seperti pucak-pucak. Orang sebutnya urtikaria gitu ya. Ya, betul. Jadi Jadi kayak warnanya bentol-bentol, bentol-bentol sesaat, nanti kadang-kadang dia hilang lagi. Gitu, biasanya dalam 24 jam dia sudah hilang. Nah, biasanya yang sering ditanyakan tuh kenapa sih bisa alergi gitu Itu kan? dia. Kalau soalnya kan habis makan sesuatu. Ya. Ternyata pencetusnya nggak cuma dari makanan ya, Dr. Betul, Kevin ya. selain dari makanan, bisa juga dari cuaca, bisa juga dari tungau, dari debu, gitu, debu household dust gitu ya di rumah tangga. Kalau kita jarang bersih-bersih, berdebu bisa menyebabkan alergi. Oke. Gitu. Nah, bagi Anda yang penasaran sebenarnya alergi itu sebenarnya seperti apa sih terjadinya? Kenapa bisa timbul di badan kita yang namanya alergi? Nah, saya ada gambarannya nih buat Anda. Penasaran nggak nih penonton? Oke, yuk kita lihat sama-sama di animasi berikut. Oke. Jadi di sini ketika ada alergen yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya salah satunya adalah di hidung tadi ya, dia akan bertemu dengan T-cell di dalamnya. Nah, ini merupakan salah satu upaya di mana tubuh itu merespon ya melalui daya tahan tubuh kita yang menganggap bahwa zat yang masuk tersebut adalah zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Makanya akhirnya dia mengeluarkan respon tubuh dalam bentuk misalnya gatal-gatal ya melalui proses histamin, kemudian juga bisa mengeluarkan dalam bentuk reaksi inflamasi. Misalnya ada yang tadi tuh seperti yang dirasakan oleh Sonya tadi ya, jadi seperti gatal-gatal di kulit, kemerahan, ada rasa bengkak sedikit, ada ruam dan sebagainya ya. Gitu tadi ya Dokter Kevin, berarti kalau misalnya di kulit yang dilihat bisa apa aja tuh dok? Iya, biasanya kalau di kulit itu kemerahan atau kalau bahasa awamnya itu beruntusan ya. Beruntusan, gatal. Alergi gatal itu salah satu tanda utama alergi pada kulit. Oke, Gitu. itu ya paling ya Iya. yang bisa ya. Kalau kamu kayaknya udah tadi udah ada beruntusannya tuh ya. Makanya dari tadi udah nggak kelihatan ya. Tapi alergi itu penyebabnya bisa macam-macam sebenarnya. Bisa macam-macam Bisa memang. ya. Salah satunya itu dari makanan. Memang. Nah, biasanya yang sering ditanyakan kepada saya juga kalau orang minum susu
gitu ya. Susu itu kan ada proteinnya. Biasanya itu makanan yang menyebabkan alergi, makanan yang mengandung protein-protein tertentu. Salah satunya seafood. Ya kan, seafood itu ada satu jenis protein yang memang banyak dari populasi, banyak orang yang rentan menjadi alergi. Jadi orang yang tidak alergi makan seafood nggak kenapa-napa, nggak masalah. Kalau susu juga suatu kasus yang cukup unik, karena itu banyak yang menanyakan, kalau saya ini sebenarnya Alergi alergi susu sapi misalnya. iya, atau yang Intoleransi ya? betul, yang sekarang kita sering dengar itu lagi ngetren gitu ya, laktos intoleran, Intoleransi intoleransi laktosa. Nah itu dua hal yang berbeda, Oke. karena laktosa itu kan karbohidrat sebenarnya, sejenis gula. Pada pasien yang menderita laktos intoleran, pada saat mereka minum susu itu gejalanya langsung kembung, mual, kadang langsung BAB. Nah itu karena tubuhnya tidak memiliki enzim untuk mencerna laktosa tersebut. Tapi kalau alergi prosesnya berbeda. Jadi tubuh kita seperti yang Dokter Reza jelaskan tadi menganggap laktosa itu sebagai Hal yang berbahaya, ya? betul, Yang berbahaya menganggap bagi protein di susu bukan karbohidrat ya, bukan laktosanya, Ini jenis proteinnya tapi ya? senyawa protein di susu sebagai zat yang berbahaya. Maka reaksinya itu bisa menyerupai reaksi alergi. Bisa sampai kalau yang paling parah itu yang kita kenal dengan namanya anaphylactic shock. Wah, itu bahaya sekali, itu bisa Betul. mengancam jiwa tuh akhirnya. Betul. Pernah dengar nggak kamu? Shock anafilaktik. Ya. Itu bisa sangat berbahaya. Itu kalau misalnya mengalami hal tersebut, harus benar-benar langsung pergi ke unit gawat darurat Betul, terdekat. harus ke UGD. Betul. Nah, Gitu biasanya itu dia. pasiennya mengalami sesak napas dan sebagainya. Untuk kayak gimana sih cara kita tahu kalau kita tuh alergi gitu? Karena Ya. kan kadang kita pengennya makan semuanya dan kita nggak tahu. Kayak aku tuh baru tahu ternyata aku alergi dengan kepiting. Kepiting. Padahal sebelumnya kayaknya nggak Fine-fine aja ya, kenapa-napa biasa-biasa aja. gitu. Ya. Ada satu tes darah yang memang tidak spesifik, tapi itu tes yang salah satu yang mudah untuk dilakukan. Itu pada saat kita cek lab gitu, kita cek imunoglobulin di tubuh kita, IG, tulisnya itu IgE, biasanya IgE. Nah, IgE ini adalah penanda apakah tubuh kita hyperalergi atau tidak. Apakah tubuh kita itu tubuh yang mudah alergi. Lalu tes yang di kulit yang bisa kita kerjakan namanya itu skin prick test. Yang kalau dirawat tuh di sini ya? Ya, Iya, betul. disuntik Jadi pada di bagian kulit tangannya ya. betul. Alergen-alergen biasanya tersangka-tersangka yang menyebabkan alergi itu seperti debu tungau, protein di beberapa tipe makanan itu diberikan di kulit dalam jumlah kecil, lalu diberikan jarum sedikit, ditusuk sedikit. Gitu. Tapi memang walaupun tes ini relatif aman, sebaiknya dilakukan di hospital karena apabila terjadi kegawat daruratan akibat alergi yang terjadi dapat ditanggulangi dengan segera. Itu dia, karena kita tidak boleh menyepelekan yang namanya alergi. Betul. Karena alergi itu kalau misalnya di kulit saja mungkin terlihat gatal-gatal, pembengkakannya. Tapi kalau misalnya terjadi pembengkakannya itu di bagian dalam saluran pernafasan, betul, ya. nah itu yang paling berbahaya. Kalau saluran pernafasannya langsung menyempit, artinya itu juga membuat seseorang itu jadi sesak nafas. Dan fatal. Bisa mengancam jiwa, betul. Itu dia. Bahaya banget berarti ya. Tapi apakah alergi itu bisa sembuh? Nah, oke. Semua orang mau sembuh ya. Mau dong, pasti. Alergi pada umumnya bisa dikontrol. Jadi ada beberapa obat pengontrol seperti antihistamin atau kalau di kulit itu ada topical steroid atau untuk obat makan ada yang terbaru namanya Montelukast. Montelukast itu juga obat alergi yang aman dikonsumsi jangka panjang. Tapi pada umumnya alergi ada beberapa orang yang memiliki alergi sembuh dengan sendirinya. Tapi pada umumnya sulit untuk disembuhkan. Begitu. Tapi contoh alergi makanan, ada satu proses yang namanya disensitisasi. Jadi kalau kita tadinya alergi seafood, contohnya kan suka udang gitu ya, mau makan terus udangnya. Jadi mungkin bisa Kalau dicoba tuh. favoritnya udang, saya nggak Iya, bisa berhenti nih. Maksud betul. saya harus stop. gitu Ya, bisa dicoba dosisnya dinaikkan sedikit-sedikit dengan menyiapkan obat alergi di samping kita. Begitu. Tapi kalau memang sudah berbahaya sekali, karena reaksi alergi yang muncul kan beragam ya. Betul. Bisa juga mengakibatkan kejang di otak. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti itu tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Betul. Ya, untuk seumur hidupnya. Tapi Ya. kalau masih yang ringan-ringan, masih bisa dicoba untuk Disensitisasi. Oh, berarti kalau kayak gatal-gatal masih aman. Besok masih bisa nyoba lagi sedikit-sedikit. Coba sedikit lagi, ya. siapin obat alerginya. Gitu dia. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin soal alergi, itu hati-hati juga karena alergi itu ada yang munculnya dalam waktu singkat, ada yang munculnya dalam waktu panjang atau jangka panjang. Nah mungkin orang berasumsi bahwa, wah ketika saya makan sesuatu, nggak apa-apa nih, saya udah nggak alergi lagi. Ya. Artinya bisa sembuh dong. Nah belum tentu. Betul. Begitu ya Dokter Betul, Nevin ya. Jadi betul. kadang-kadang ada beberapa hal yang terjadinya tuh mungkin reaksinya lambat, mungkin 3-4 hari kemudian atau seminggu kemudian baru muncul reaksi alerginya. Ya, betul. Nah itu yang harus
diperhatikan Betul. banget ya. Atau setelah paparan pertama begitu terkena ini, oh nggak kenapa-napa. Ternyata tubuhnya itu berkenalan dengan substansi ini, dengan alergen ini. Dia pikir, oh ini musuh. Next time dia datang harus kita serang. Jadi pada saat makan pertama atau paparan pertama aman. Yang kedua dan seterusnya itu menyebabkan alergi, itu juga bisa terjadi. Oke, tapi yang pasti kalau misalnya Anda mengalami alergi, konsultasikan dulu nih ke dokter. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui nih jenis alerginya apa. Karena berbeda jenis alergi itu juga memberikan penanganan dan terapinya juga tentu berbeda-beda ya. Oke, kalau begitu saat lagi kita membahas nih tentang makanan-makanan apa sih yang sebenarnya nih dilarang ya Betul. untuk para penderita alergi. Jangan kemana-mana, tetap di Dokteros. Karena tanpa kita Kenali sadari, makanan-makanan merupakan yang salah dapat satu menjadi makanan penyebab yang alergi. sangat beresiko Makanan tinggi apa sajakah itu? terjadinya reaksi alergi pada Anda.